Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika saya mengajar fisika, kimia, dan matematika, saya mengatakan kepada murid-murid saya, jangan pernah keluar dari rumus. Lalu, rumus hidup ini apa? Rumus hidup ini adalah segala sesuatu diciptakan oleh Kristus, untuk Kristus, dan di dalam Kristus. Jadi kita harus hidup di dalam Kristus. Nah, Jose Maria Escrivá mengatakan, kita harus memiliki hidup adikodrati. Kalau tidak memiliki hidup adikodrati, maka segala kebaikan yang kita perbuat, segala sesuatu, puasa kita membagikan harta milik kita, dan semua kebaikan kita itu adalah suatu kebodohan. Karena untuk apa sebetulnya kamu berpuasa jika tidak untuk diselamatkan? Dan bagaimana kamu bisa diselamatkan ketika kamu tidak hidup di dalam Kristus? Nah, jadi surga itu apa? Surga itu adalah ketika kita hidup satu roh dengan Kristus. Jadi kita menjadi satu roh dengan Kristus. Dan neraka itu apa? Neraka adalah ketika kita secara sadar menolak untuk bersama Kristus. Hidup ini memang suatu kesempatan untuk mengenal Kristus, memberikan diri kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, sehingga kita memperoleh keselamatan, memperoleh hidup kekal. Inilah hidup kekal itu, percaya kepada Bapa dan percaya kepada Kristus. Itulah hidup kekal. Jadi jelas sekali dikatakan bagaimana proses kita untuk memperoleh hidup kekal. Maka kalau kita mengatakan asalkan berbuat baik saja kita bisa masuk surga, apa definisi surga itu menurut kamu? Dan kalau itu di luar Kristus, maka itu bukan surga untuk aku. Silakan kamu masuk surgamu sendiri, dan aku tetap hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, di Injil dikatakan, sekalipun kau memberikan seluruh hartamu kepada orang-orang miskin, sekalipun kau mati dibakar, tetapi jika itu tidak untuk kasih, jika kamu tidak memiliki kasih, maka segalanya sia-sia. Kasih itu adalah gambaran tentang Tuhan sebetulnya, karena Allah adalah kasih. Seperti yang beberapa kali saya jelaskan di dalam renungan saya, bahwa betapa besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah menjadi manusia, raja menjadi orang yang sangat miskin di dunia ini. Dia mengatakan, aku akan menjadi miskin supaya kamu kaya, hidup berkelimpahan dengan segala sesuatu yang baik. Jadi bukan soal harta, tetapi kamu memiliki hidup berkelimpahan segala sesuatu yang baik. Nah, itu suatu pernyataan cinta Tuhan kepada kita. Dia mati di kayu salib agar kita dipulihkan, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Di Alkitab juga dikatakan bahwa ada seorang raja yang menemukan hambanya berhutang 10.000 talenta. Satu talenta itu 10.000 dinar, dan 1 dinar itu upah sehari. Maka kalau 10.000 dikali 10.000 dibagi 365.000, maka kita akan menemukan angka 300.000 tahun. Nah, kalau kamu mau masuk surga, kamu bisa tidak kamu berbuat tidak melakukan dosa sama sekali selama 300.000 tahun? Jawabannya tidak mungkin.
Tetapi ketika dia meninggal dunia dan kita diadili, maka ketika dikatakan, hei hamba yang jahat, kamu berhutang 10.000 talenta, maka Yesus anak raja itu akan mengatakan, sudah lunas, karena aku sudah membayar dengan darahku di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, surga adalah suatu persatuan di mana kita satu roh dengan Tuhan, dengan Kristus. Neraka adalah di mana kita secara sengaja menolak Kristus. Maka apakah ada orang yang bisa dari neraka masuk ke surga? Jawabannya tidak bisa. Ketika dia secara sadar menolak Kristus, maka dia tidak mungkin lagi hidup di dalam Kristus. Ketika orang itu sungguh-sungguh di dalam Kristus, apakah dia bisa masuk neraka? Jawabannya juga tidak bisa, karena dia sudah menjadi satu roh dengan Kristus. Maka dikatakan bahwa semua orang yang hidup di dalam Kristus turut mengadili bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Maksudnya karena semua pengadilan ketika kita mati dilakukan oleh Kristus, dan kita ada satu roh dengan Kristus, maka kita pun turut mengadili bangsa-bangsa itu. Kristus yang mengadili dan kita ada dalam satu roh dengan Dia. Maka Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus, hiduplah di dalam Kristus. Buang segala keakuanmu, maka Tuhan akan merubah engkau seperti pada pertama kali diciptakan, yaitu serupa dan dengan gambar dan rupa Allah. Serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Maka seluruh hidupmu menjadi suci dan kudus, menjadi sederhana, lemah lembut, dan hidupmu dipenuhi dengan berkelimpahan dengan segala yang baik. Amin.